Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, rezeki berlimpah dan selalu bahagia insyaallah. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang rahasia kekuatan dari baik sangka atau positive thinking. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita harus menjauhi segala bentuk prasangka yang buruk, namun dianjurkan untuk berbuat prasangka baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Saudaraku, jelaslah sudah bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk prasangka buruk. Namun, juga dihindari hal-hal yang membuat kita mencari-cari kesalahan orang lain atau memfitnah. Begitupun Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Rasulullah, Yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mati dalam keadaan berburuk sangka, yaitu orang-orang yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jadi saudaraku, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada diri sendiri, berbaik sangka kepada orang lain maupun keadaan. Karena berbaik sangka itu bermanfaat buat diri kita masing-masing. Sungguh orang yang berbuat baik sangka, maka kebaikan bagi dirinya, dan orang yang berburuk sangka, maka keburukan untuk dirinya pula. Paling tidak, ada 7 rahasia kekuatan dari berbaik sangka. Yang pertama, husnuzon kepada Allah adalah tanda keimanan yang baik seorang hamba. Ya, betul. Seseorang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, maka itu adalah tanda keimanan yang baik, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Merupakan Tuhan yang menciptakan hambanya dengan penuh kebaikan-kebaikan. Dan Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya, dan hakikatnya hambanya sendirilah yang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Yang kedua, rahasia kekuatan berbaik sangka adalah bahwa
Husnuzon kepada Allah dapat menenangkan hati atau dapat menghindari stres dan depresi. Orang-orang yang selalu berbaik sangka, maka yang didapat adalah ketenangan lahirnya dan juga ketenangan batinnya. Mudah-mudahan saudaraku bisa mulai mempelajari, memahami dan mengamalkan dan mempraktekkan betapa pentingnya berbaik sangka. Karena orang yang berburuk sangka itu hanya menjadi sebuah doa dan menarik hal-hal yang negatif pada dirinya. Namun orang yang berbaik sangka itu akan menarik hal-hal positif pada dirinya. Yang ketiga, rahasia akan kekuatan berbaik sangka adalah bahwa dia akan mendapatkan sesuatu hal yang baik dan menghindari sesuatu yang buruk atau fitnah. Jadi orang yang berburuk sangka biasanya itu akan menjadi sebuah fitnah. Buruk sangka kepada Allah, kepada manusia, maka itu menjadi sebuah fitnah karena sesuatu itu belum terjadi dan belum terbukti. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh dan dosanya cukup besar. Maka orang-orang yang husnudzon itu dapat menghindari perbuatan yang dimurkai Allah, yaitu memfitnah baik kepada Allah ataupun sesama. Lalu yang keempat, rahasia kekuatan berbaik sangka adalah dapat meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh. Ya, betul. Orang-orang yang berbaik sangka dikatakan di awal bahwa itu menenangkan hati dan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya tenang, jiwanya tenang, maka imunitasnya juga akan meningkat. Maka ketika kekebalan tubuhnya meningkat, maka kesehatannya juga akan meningkat. Subhanallah. Yang kelima, rahasia kekuatan dari berbaik sangka adalah dapat meningkatkan percaya diri dan sikap optimis. Ya, biasanya orang-orang yang tidak pede itu adalah orang-orang yang selalu buruk sangka. Belum berbuat, belum berperang, belum bertempur, belum berikhtiar, dia sudah ngedown duluan. Nah, orang yang berbaik sangka, dia akan optimis dan percaya diri bahwa dia yakin ke depannya itu dia mampu melakukan hal yang diinginkannya. Yang keenam, rahasia kekuatan berbaik sangka adalah dapat menghindari segala macam bentuk musibah dan bencana. Iya, betul. Kelihatannya mustahil, saudaraku. Nggak mungkin. Hanya dengan berbaik sangka atau husnudzon kok bisa menghindari perbuatan atau sesuatu keadaan musibah dan bencana. Iya, karena Allah dikatakan tadi di awal, Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sudah jelas, saudaraku. Sesuatu yang belum terjadi itu dapat menarik apapun yang menjadi prasangka kita. Maka ketika kita berprasangka baik, sesuatu negatif, hal musibah atau bencana bisa kita hindari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, rahasia kekuatan dari berbaik sangka, yaitu dapat mewujudkan impian menjadi kenyataan lebih mudah. Iya, otomatis orang yang berbaik sangka, dia akan senantiasa optimis, percaya diri, tetap semangat, dan fokus pada pekerjaan atau tujuan yang ingin dicapai. Udah otomatis, impian itu akan cepat terwujud menjadi kenyataan. Namun orang-orang yang berburuk sangka, dia tidak percaya diri, dia tidak optimis atau pesimis, maka dia akan menjadi malas-malasan, sehingga impiannya tidak akan terwujud. Mudah-mudahan saudaraku, baik sangka ini harus kita tanamkan dari waktu ke waktu, karena tidak ada ruginya berbaik sangka ini, justru banyak manfaatnya. Ini hanya saya sampaikan 7 saja, tapi sebetulnya banyak sekali faedah dari berbaik sangka atau berpositif thinking. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.